Pada saat ini, Yu Qianzu dan Ji Ruyu putus asa dan terjun ke pelukan Qin Chen. Keduanya menangis dengan air mata, mengabaikan tatapan di sekitar mereka, dan menangis dengan keras. "Kami sangat mengkhawatirkanmu," kata Yu Qianzu menangis, ketika dia melihat tubuh Qin Chen hancur, hatinya hancur, dan dia berharap dia bisa mati untuk Qin Chen. Sekarang, Qin Chen baik-baik saja, tapi dia masih tenggelam dalam hatinya untuk waktu yang lama. "Qianzu, Ruyu, apa aku baik-baik saja?" jawab Qin Chen dengan lembut membelai kepala Qianzu dan Ruyu, dan berkata dengan sedih. Melihat keduanya menangis, Qin Chen merasa lebih tertekan. "Saudaraku," Ji Wuxu juga berkata dengan emosi, ekspresinya sangat bersemangat. "Saudaraku," kata Qin Chen memandang Ji Wuxu, Yu Qianzu dan Ji Ruyu melepaskan Qin Chen, dan mereka melihat Qin Chen menatap Ji Wuxu sepanjang waktu, dengan kegembiraan di matanya. Melihat teman akrabnya itu, Qin Chen mengambil langkah ke depan, lalu memeluknya erat. "Wuxu, kamu masih hidup, bagus sekali," kata Qin Chen. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apa itu teman sejati. Dia tenggelam dalam kehidupan bersama Sang Guan Xier. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari semua jenis pemurnian obat dan teknik garis keturunan. Dia tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Ini juga yang menyebabkan segala sesuatu di dunia luar ditangani oleh Sang Guan Xier dan Feng Shaoyu. Saat itu, Ji Wuxu dan dia memiliki minat yang sama, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Tetapi lambat laun, setelah memiliki Sang Guan Xier, keduanya kurang berkomunikasi, tetapi Qin Chen selalu menganggap Ji Wuxu sebagai teman di hatinya. Setelah kelahirannya kembali, ketika Qin Chen tahu apa yang telah dilakukan Ji Wuxu untuknya di masa lalu, dia akhirnya menyadari bahwa memang ada teman sejati di dunia ini. Pundak Ji Wuxu dipegang oleh Qin Chen, dan matanya lembab. Setelah dia mengetahui tentang berita Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya di Deat Canyon, tetapi Qin Chen adalah orang yang paling dia kagumi. "Sebagai saudara, apa yang kamu takutkan, hidup atau mati?" kata Ji Wuxu matanya memerah. "Anak muda, apa kamu baik-baik saja?" Suara nyaring terdengar, itu adalah Jianzu yang sedang melihatnya. "Leluhur pedang senior," kata Qin Chen dan kelompoknya buru-buru berbalik dan berkata dengan hormat kepada leluhur Jian. Qin Chen sangat mengagumi manusia top ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat mayat patung batu itu. Dengan sedikit rasa hormat di hatinya, setidaknya kali ini. Dia berdiri di sisi manusia. "Apa yang kamu lihat, Nak? Kali ini, aku hanya mengambil tindakan karena tidak menyukai leluhur iblis abisal. Lain kali jika aku memiliki kesempatan untuk bergerak, aku pasti akan mengambil nyawamu," kata mayat patung batu. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan gelap yang tak terlihat menyapu dari mayat patung batu itu, dan memasuki pedang karat misterius kembali. Cahaya dingin mekar di pedang karat misterius itu. Saat berikutnya, ia kembali tenang dan pulih. Dan mayat patung batu itu jatuh, seolah tak bernyawa duduk di dasar jurang pedang ini. Qin Chen memandangi pedang karat misterius itu, membungkuk sedikit, dan akhirnya menyimpan pedang karat misterius itu kembali. "Anak muda, meskipun konspirasi leluhur iblis abisal tidak berhasil kali ini, pertempuran antara 10.000 ras kita dan ras iblis belum berakhir. Kali ini semua berkat kamu," kata Jianzu. "Bukankah generasi mudalah yang membawa Palace Master Yaomi dan yang lainnya, dan memecahkan segel di sini?" kata Qin Chen meminta maaf. "Hehe, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan, saya masih ingin berterima kasih. Karena memang segel Sword Burying Abyss akan mengendur setelah beberapa saat. Pada saat itu, jika tidak ada banyak Tianzun di sini untuk memberikan energi dan menekan tempat ini, atau mungkin jika hanya mengandalkan lelaki tua ini, sangat mungkin untuk melepaskan Raja Klan Kegelapan dari segel. Pada saat itu, surga akan dalam bahaya," Jianzu berkata dengan emosi. Mendengar ini, Qin Chen terkejut. "Senior Jianzu,
apakah senior King Suguhua sudah mati? Tanya Qin Chen. Mereka belum mati, kata leluhur Jian menghela nafas. Mereka masih berada di peti mati perunggu ini. Peti mati perunggu ini perlahan akan menyerap kehidupan dan kekuatan mereka hingga mereka akhirnya akan tewas. Namun, sejauh ini, mereka masih hidup, tetapi paling lama hanya 100 tahun. Setelah itu, energi dalam tubuh mereka pasti akan habis, dan pada saat itu, jiwa mereka yang sebenarnya akan terpencar. Saya tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Anda, dan bahkan membantu Anda. Namun, untuk menyegel tempat ini, Taiyin Liuli Supreme telah mengaturnya. Mereka harus tetap di sini. Saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Jianzu menghela nafas. Qin Chen mendengar ini dan merasa kecewa. Nyatanya, King Suguhua, Venerable Skyfire, Wanling Mozun, dan Venerable Ye Guang semuanya telah membantunya. Dia tidak peduli dengan yang lain, dan Qin Chen ingin menyelamatkannya. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. 100 tahun. Mata Qin Chen berkedip. Senior, jika generasi muda dapat mengundang orang kuat untuk memperkuat segel tempat ini dalam 100 tahun ini, maka leluhur King Su, Venerable Skyfire, Venerable Ye Guang, apakah bisa diselamatkan? Kata Qin Chen. Memperkuat tempat ini, kata leluhur Jian menggelengkan kepalanya. Ini sulit, aku tahu maksudmu, tapi segera, makam pedang akan ditutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa membobolnya, bahkan kekuatan tertinggi di surga, itu sama saja. Di zaman kuno, Paviliun Pedang Tongtian saya menghabiskan kekuatan satu sekte besar untuk menyegel Raja Kegelapan di sini. Untuk mencegah kecelakaan, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin di tanah kuburan pedang ini. Kamu telah memiliki 6 jalan pedang reinkarnasi. Di masa depan, selama Anda melangkah ke alam yang mulia, Anda mungkin bisa memasuki tempat ini melalui 6 jalan pedang reinkarnasi. Ujar leluhur Jian. 100 tahun. Generasi muda mengerti. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya yang kuat, dan dalam 100 tahun, dia harus kembali ke tanah kuburan pedang ini, dan menyelamatkan leluhur King Suguhua dan lainnya. Yah, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, dan kamu ingin tahu apa yang terjadi di sini, tetapi kekuatan lelaki tua ini telah dikonsumsi terlalu banyak, dan tempat ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama, jadi aku hanya bisa mengirimmu untuk pergi dulu. Kata leluhur Jian menghela nafas. Qin Chen terkejut. Dia belum bertanya apa-apa. Bahkan, dia sangat penasaran dengan keberadaan pedang karat yang misterius dan semua yang terjadi di zaman kuno. Dia ingin membongkar kebenaran itu. Bahkan Qin Chen ingin tahu dari siapa garis darah gunturnya berasal. Apakah itu ayahnya? Dia percaya bahwa leluhur pedang dari Paviliun Pedang Tongtian pasti mengetahui sesuatu. Seolah mengetahui isi benak Qin Chen, leluhur Jian melirik Qin Chen dalam-dalam, dan berkata, semua yang ingin kamu ketahui, suatu hari kamu akan tahu, tetapi tidak dari mulutku. Master Pedang Abadi, jika kamu mau tetap tinggal, lelaki tua ini akan menggunakan jantung pedang tertinggi dari Paviliun Pedang Surgawiku untuk membentuk kembali dagingmu dan mencapai tubuh pedang tertinggi, dan Paviliun Pedang Surgawiku juga harus memiliki seseorang pewaris. Leluhur pedang berkata kepada jiwa yang tersisa dari Master Pedang Abadi. Ya, leluhur. Master Pedang Abadi berkata dengan hormat, lalu menatap King Qiuziyi, dan bergumam, Qiongxian, kamu pergilah bersama Yang Chen. Suatu hari, aku akan datang kepadamu. Mata King Qiuziyi redup karena air mata. Dia ingin tinggal bersama Master Pedang Abadi, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini sendirian, dan leluhur pedang tidak akan setuju. Yah, lelaki tua itu akan mengirimmu pergi sekarang. Melihatmu, biarkan aku melihat masa depan surga. Suara Jianzu terdengar, dan dengan ledakan, Qin Chen dan yang lainnya merasakan kekuatan yang mengerikan menyelimutinya. Saat berikutnya, semua orang tiba-tiba muncul di luar kuburan pedang.
Sinar matahari yang tak berujung mekar, dan kekuatan mengerikan di gundukan pedang menutup satu demi satu. Pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya bergetar satu demi satu, dan jalan pedang emas ditutup. Tempat itu tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian terkikis oleh badai yang dahsyat. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mundur, melihat kekuburan pedang yang tertutup, dengan keheranan dan emosi di mata mereka. Meskipun perjalanan ke makam pedang kali ini tidak lama, itu membuat orang merasa seperti dunia yang jauh. Qin Chen dan yang lainnya dengan hormat memberi hormat pada kuburan pedang, dan setelah sekian lama, mereka berdiri. Sao Chen, sepertinya hanya sedikit dari kita yang tersisa di sini, dan semua orang sepertinya sudah pergi. Yu Qiansu berkata, tidak baik. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, dan dia sadar. Orang-orang kuat lainnya yang telah memasuki Sword Tomb semuanya pergi karena kengerian Sword Burying Abyss. Namun, di antara mereka adalah King Susilan dan King Susiyun. Sekarang tidak ada King Suguhua yang bertanggung jawab, seluruh alam surga selatan pasti akan memicu gelombang berlebihan. Saat itu, keluarga King Su pasti berada dalam bahaya. Ada juga keluarga Zuge, begitu juga Yaomi Mansion, dia harus menghadapi kekuatan ini. Ayo pergi, mari kembali ke pegunungan Tiandang dulu. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, dia berharap bahwa dengan kepergian Master Alam Surga Selatan yang tak terhitung jumlahnya, apa yang terjadi di kuburan pedang ini akan menyebar dengan cepat, dan Istana Dewa Bintang dan kekuatan lain juga akan memperhatikannya. Bagaimanapun juga, tiruan dari Master Bintang dan yang lainnya juga telah jatuh di sini, dan pasti akan ada beberapa tindakan di tempat ini. Saat ini, Qin Chen tidak bisa terlalu memikirkannya, dan membawa Ji Wuxu dan yang lainnya pergi dengan cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan Raja Pedang Mu Zifeng dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan Qin Chen, ketika Qin Chen membentuk kembali tubuhnya di jalur 6 jalan pedang reinkarnasi, banyak master yang telah memasuki makam pedang telah meninggalkan makam pedang, karena mereka semua tahu bahwa King Suguhua dan leluhur Zuge Rulong telah jatuh, kekacauan besar pasti akan terjadi di langit selatan. Semua orang ingin mencari kesempatan untuk bangkit kembali dalam kekacauan ini. Berita itu menyebar seperti embusan angin dan menimbulkan sensasi kekerasan ketika sampai ke dunia luar. Makam pedang pegunungan Tiandang dibuka secara misterius. Zuge Rulong, leluhur keluarga Zuge Surgawi Selatan, King Suguhua, leluhur keluarga King Su, dan penguasa istana Yaomi dari alam surgawi timur, serta yang mulia penghancur bintang istana Dewa Bintang, dan penguasa Dayu Sensan. Mereka semua lenyap di sini. Saat berita ini keluar, langit akan berguncang, menyebabkan gelombang yang besar. Selain itu, di lautan pasang surut, pemuda yang dikejar oleh leluhur iblis juga muncul di sini. Alhasil, beritanya yang diburu Zuge Rulong hingga ke jurang pun menyebar dengan cepat. Berita ini telah menarik perhatian banyak orang dan akan menimbulkan gelombang besar. Terutama di alam surga selatan, berita jatuhnya King Suguhua dan Zuge Rulong terlalu mengejutkan. Ini menyebabkan fluktuasi kekerasan. Banyak pasukan siap bergerak. Untuk sementara, arus bawah melonjak, dan kekuatan utama menghitung, menyebabkan berbagai masalah. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Di lain sisi, 5 sekte iblis besar, 5 master iblis besar, termasuk Liger, Harimau, dan Master Iblis, ditangguhkan di pegunungan Tiandang. Satu persatu, aura mengerikan yang tersisa meningkat, melonjak, membentuk 5 dunia elemen iblis yang luar biasa. Di bawah mereka, sekelompok Master Iblis terbang dari sekte iblis satu demi satu. Para Master Iblis yang sangat padat membentuk pasukan, itu terlihat sangat perkasa. Sebagai kekuatan teratas di pegunungan Tiandang, 5 sekte setan besar telah menganeksasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Tiandang selama 100.000 tahun. Master ras monster di bawah komando mereka tak terhitung jumlahnya, membentuk kekuatan yang tak tertandingi, bahkan di bawah komando 5 sekte setan besar. Selain master dari ras iblis,
Bahkan ada master dari ras lain yang telah menyerah dan tunduk pada 5 sekte iblis besar. Saat ini di bawah perintah 5 raja iblis besar, mereka menyerang banyak kekuatan di pegunungan Tiandang dan akan menjadi yang pertama di pegunungan Tiandang. Patriark Raksasa Emas, hari ini, sekte Raksasa Emas Anda hanya memiliki 2 pilihan, menyerah atau mati. Ucap Raja Iblis Liger berkata dengan bangga.